Ready, go! Ingat, prestasi iblis itu ketika mereka bisa mengajak sebanyak-banyaknya manusia masuk neraka. Prestasi kita itu, ketika kita bisa sebanyak-banyaknya mengajak orang ke surga. Maka ajaklah orang sebanyak-banyaknya, semakin banyak orang yang kita ajak, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Dan akan banyak penghargaan yang kita dapat dari Allah, walau segala penghargaan itu bukan tujuan utama, dan masuk surga juga bukan tujuan, karena memang surga itu rumah kita. Rumah kita seharusnya kembali setelah kita mati. Setelah kita mati, bukan setelah hari kiamat nanti. Setelah kita mati kok ruh kita ke surga, apalagi setelah kiamat nanti. Apa memang sudah ada orang di surga? Kan Allah banyak menceritakan soal bidadari di surga, artinya mereka di dalam surga. Lalu Nabi Ibrahim di Baitul Maqmur di surga, ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Isra Miraj, lalu Nabi mengisahkan bahwa para orang yang mati syahid itu, tinggal di surga ruh-ruh mereka. Jadi banyak orang yang ke surga setelah meninggal, dan banyak juga yang ke neraka sebelum hari kiamat. Di dalam kisah Isra Miraj, Nabi diperlihatkan siksaan orang di neraka, artinya neraka itu sudah ada isinya, yaitu orang-orang yang ke neraka berangkat duluan. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang bahayanya membuat wifik atau raja. Ini kenyataan, bahwa raja-raja itu di dalamnya isinya jin, siluman dan iblis. Kalau raja penglarisan isinya biasanya pocong, dan untuk melariskan dia meneteskan air liurnya di makanan yang dijual. Atau isinya genderuwo dan tuyul. Kalau tidak percaya, yang punya raja boleh dibawa ke majelis. Nanti kita medium apa isinya. Di banyak pesantren-pesantren di Jawa ini, soal raja itu sudah umum. Malah diajarkan, karena tak tahu apa isi di dalamnya. Sama dengan minyak yang diasma, atau air untuk ruqyah, semua itu isinya jin, setan, siluman, iblis. Makanya yang tidak percaya boleh membawa barang-barang itu ke majelis. Nanti kita buktikan bersama-sama, agar kita tidak menjadi pengikut iblis. Tanpa kita tahu permasalahan dan apa yang di dalamnya. Seandainya kita meninggal bagaimana? Ya kalau tidak bertaubat maka sebagian ruh dan sukma kita akan dibawa iblis, dan sebagian ke akhirat disiksa. Lalu apa yang didapat dari benda-benda seperti itu? Apa setaraf dengan ditukar jiwa kita, dibawa iblis dan di akhirat kita disiksa? Saya hanya kasihan, sebagai sesama orang beriman, untuk saling sayang menyayangi, sayang mengharap agar saudara seiman saya selamat dunia akhirat. Saya punya seorang guru, kiai saya waktu kecil, beliau termasuk orang yang menjauhi segala kemaksiatan. Pekerjaan beliau hanya mengajar kitab, dan beliau sudah meninggal.
Suatu kali saya ingin melihat bagaimana keadaan beliau. Ternyata beliau disiksa di akhirat. Lalu saya tanya beliau, "Kenapa Kiai disiksa?" Tanyaku, "Karena saya mengamalkan hizib. Jika tahu mengamalkan hizib itu disiksa, saya tak akan mendawamkan mengamalkannya," jawab beliau. Jadi mengamalkan hizib juga disiksa. Malah biasanya kalau pengamal hizib itu saya bersihkan, akan muntah darah dan dari matanya juga keluar darah. Percaya silahkan, tidak percaya juga silahkan, karena manusia itu bebas menempuh jalan ke surga atau ke neraka. Dan setiap manusia boleh kemana saja. Jalankan taubat setiap malam, sebab Allah itu cinta orang-orang yang bertaubat. Dengan menjalankan amaliyah taubat berikut tata caranya yang benar, sesuai tuntunan seorang guru mursyid. Agar tercatat sebagai taubatan nasuha atau sebenar-benarnya taubat. Selalu mandi taubat setiap malam. Mandi taubat itu cara termudah membersihkan kerak hati. Jika orang melakukan dosa itu akan timbul kerak di dalam hati. Kerak itu akan menumpuk dan menumpuk. Hati yang asalnya bening laksana kaca, kemudian akan buram dan buram sama sekali, sehingga gelap. Karena hati gelap maka segala sesuatu jadi tertutup, seakan semua jalan buntu, pikiran yang menerima perintah dari hati yang gelap tak tersentuh cahaya. Akibatnya jalan pikiran buntu. Dari hati yang buruk, akan timbul di pikiran buruk sangka, salah perhitungan, salah kalkulasi, buntu pemikiran, tertutup jalan keluar. Untuk mengatasi itu maka perlu membersihkan hati dari kerak-kerak, akibat dosa yang setiap hari dilakukan. Ada dua cara membersihkan hati, dengan zikir dan bertaubat, apalagi jika keduanya dilakukan bersama-sama, saling melengkapi. Zikir itu membersihkan seumpama menyikat, dan taubat itu seumpama mengelupas kerak. Hati yang bening akan segera didapat. Jika hati bening, permasalahan akan terlihat seperti cermin. Ketika kita bercermin, jerawat yang kecil pun akan terlihat. Segala apa yang ditangkap oleh indera dan dikirim ke hati akan menjadi jelas. Dan bukan kita menyalahkan, tapi kita akan bertindak laksana tukang servis. Apa yang rusak akan diperbaiki. Apa yang hancur akan diganti yang baru. Menyelesaikan masalah, bukan menyalahkan apa yang terjadi. Manusia itu sebagai khalifah bukan sebagai Allah yang mengadili. Atau bukan sebagai malaikat Zabaniyah yang menyiksa. Diturunkan ke bumi untuk membangun dan mengabdi kepada Allah. Di dunia untuk menanam untuk kebahagiaan akhirat.